Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Maria, NIM 931406618 dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang press release sebagai media untuk public relation. Di sini saya akan menjelaskan pengertian public relation, pengertian press release, ciri-ciri press release, dan tujuan dibuatnya press release. Pengertian public relation. Public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Dalam publikasi, public relation menggunakan berbagai cara maupun alatnya. Salah satu yang menjadi alat bagi praktisi public relation untuk melakukan kegiatan publikasi adalah press release. Pengertian press release. Press release adalah berita atau informasi yang disusun oleh sebuah organisasi yang menggambarkan kegiatannya. Pada dasarnya, press release merupakan berita tentang perusahaan, individu, kegiatan, pelayanan, maupun produk. Berita tersebut dikirimkan atau disiarkan ke media, sehingga disebut juga siaran press atau news release. Ciri-ciri press release: yang pertama, penyampaian kegiatan perusahaan; yang kedua, sebagai bahan atau sumber berita bagi media; yang ketiga, alat untuk membina atau menumbuhkan sikap; yang keempat, pendapat atau citra yang baik dari anggota masyarakat kepada perusahaan; yang kelima, alat untuk mengalihkan perhatian ke publik dari fakta yang merugikan organisasi dan memusatkan fakta yang menguntungkan perusahaan. Tujuan pembuatan press release. Tujuan dibuatnya siaran press atau press release oleh perusahaan adalah: yang pertama, memberikan informasi resmi mengenai kegiatan, peristiwa yang terjadi, perkembangan baru, atau sikap organisasi kepada media atau khalayak yang berkepentingan. Yang kedua, memperkenalkan suatu produk, layanan, atau fasilitas baru kepada orang banyak. Yang ketiga, menyampaikan sikap resmi organisasi terhadap suatu peristiwa, kebijakan, dan lain-lain. Yang keempat, menyampaikan ajakan suatu. Yang kelima, menyanggah atau membantah atau mengkonter informasi yang diberikan pihak ketiga mengenai organisasi yang mengirimkan rilis. Yang keenam, membantah atau meluruskan rumor yang mengandung ketidakbenaran. Yang ketujuh, membantah informasi yang tersiar secara resmi tetapi sama sekali salah. Yang kedelapan, meluruskan informasi yang tersiar secara resmi tetapi mengandung kekeliruan atau ketidakjelasan. Yang kesembilan, membuat agar publik tetap tahu akan keberadaan suatu institusi. Yang ke-10, meningkatkan citra dan kredibilitas organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Landini Putri Pratama, NIM 931406918. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis press release, proses penulisan press release, dan teknik penulisan press release. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis press release. Jenis-jenis press release dibagi menjadi 3, yaitu basic publicity release, product release, dan financial release. Basic publicity release yaitu jenis press release ini mengcover setiap informasi yang terjadi pada suatu perusahaan atau organisasi yang mungkin memiliki berita secara lokal, regional, dan bahkan media nasional. Yang kedua yaitu product release. Product release ini mencakup transaksi tentang target suatu produk khusus atau produk reguler lainnya untuk suatu publikasi perdagangan di dalam suatu industri. Yang ketiga yaitu financial release, yaitu bentuk siaran laporan keuangan. Ini ditunjukkan kepada pemilik perusahaan atau dapat juga untuk mereka yang tertarik pada masalah keuangan, baik media lokal, regional, dan nasional. Meski informasi keuangan ini menjadi kepentingan pemegang saham, namun rilis ini sering menjadi konsumsi umum apabila menyangkut perusahaan besar atau nilai keuangan yang besar.
Yang kedua yaitu tentang proses penulisan press release. Proses penulisan dalam membuat press release harus memuat unsur 5W plus 1H sebagai unsur yang sangat mempengaruhi berita yang dibuat oleh seorang public relation. Penulisan press release layak muat apabila cara menulisnya seperti halnya wartawan menulis sebuah berita langsung dengan gaya piramida terbalik. Dimulai dengan membuat lead atau teras berita atau kepala berita sebagai paragraf pertama yang mengandung unsur 5W plus 1H. Dalam proses penulisan press release juga mempunyai beberapa teknik agar rilis yang dibuat oleh seorang public relation dapat dimuat di media massa dan dapat dimengerti oleh wartawan pencari berita. Hal ini digunakan sebagai acuan agar memudahkan pembaca dalam mengerti sebuah rilis tersebut. Yang ketiga yaitu teknik penulisan press release. Ada beberapa teknik yang harus diperhatikan dalam menulis press release. Teknik-teknik menulis rilis yang baik menurut Kriyantono adalah sebagai berikut. 1. Menentukan suatu tema. Yang 2. Membuat sesuai piramida terbalik. Yang ketiga, rilis harus informatif. Yang keempat, hindari pesan-pesan menjual. Yang kelima, paragraf singkat. Yang keenam, formatnya jangan ditulis tangan. Yang ketujuh, identifikasi. Yang kedelapan, tanggal rilis. Yang kesembilan, waktu pengiriman. Yang kesepuluh, pilih media pengiriman yang tepat. Yang kesebelas, pilih aksesoris yang menarik. Yang kedua-belas, undang media. Yang ke-13, tulis eksklusif. Yang ke-14, beri tanda di akhir rilis. Yang ke-15, jangan salah ketik. Dan yang ke-16, pertimbangkan rumus 7 unsur yang sangat mempengaruhi. Rumus 7 unsur tersebut antara lain subjek, organisasi, lokasi, keunggulan, penerapan, rincian, dan sumber. Sekian penjelasan kami. Apabila ada salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.